Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistia Rahmatul Miraj dengan NIM J1B02 1054. Tugas ini untuk memenuhi tugas proyek dari Teknik Pengolahan Hasil Pertanian, yaitu pengecilan ukuran. Jadi, pengecilan ukuran merupakan proses lanjutan yang memungkinkan untuk mengendalikan sifat-sifat bahan hasil pertanian dan meningkatkan efisiensi percampuran serta perpindahan energi panas. Dalam industri pengolahan hasil pertanian, proses penggilingan merupakan proses yang paling banyak dilakukan. Mekanisme terjadinya pemecahan bahan disebutkan karena adanya tekanan pada suatu bahan produk pertanian. Kemudian, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penggilingan produk pertanian, kemudian untuk mempelajari proses pengayakan produk hasil pertanian. Kemudian metodologi penelitian, alat dan bahan yang digunakan di sini terdiri dari blender, kemudian ada stopwatch, timbangan, dan cawar atau wadah. Kemudian ada bahan utama yang dilakukan sebagai sampel pengujian adalah beras putih. Kemudian langkah kerja yang dilakukan pada pengamatan ini adalah kemudian pertama tentunya menyiapkan alat dan bahan, kemudian menimbang 100 gram beras putih, kemudian dimasukkan ke dalam blender, lalu digiling dengan variasi waktu 30 detik dan 60 detik. Timbang bahan setelah digiling, kemudian amati perubahan fisik bahan sebelum dan setelah penggilingan, kemudian beras yang sudah digiling kemudian diayak dengan dua jenis ayakan dengan ukuran mesh yang berbeda. Di sini kami menggunakan mesh ukuran 30 mesh dan 40 mesh dengan waktu masing-masing 30 dan 60 detik. Nah, dari hasil pengamatan diperoleh dari tabel yang tercantum dalam layar, di sini dari variasi 30 detik dan 60 detik dengan menggunakan mesh 30 dan 40, itu untuk masa awal semua beras adalah 100 gram. Dan setelah ditimbang kembali, setelah melakukan penggilingan, kemudian masanya menjadi 99,45, 99,61, 98,39, dan 98,24. Kemudian kenapan fisik yang terlihat adalah bentuknya itu pipih semuanya. Kemudian dari segi warna ada yang putih pucat semuanya. Kemudian untuk segi tekstur semuanya kasar. Tidak terlalu ada perbedaan yang jauh atau spontan sama. Kemudian ada kenampakan fisik akhir setelah di blender, yaitu bentuknya tentunya butiran karena setelah blender kemudian warnanya adalah putih tulang, kemudian teksturnya halus. Nah, kemudian setelah di giling itu rendamannya itu sekitar 99,45% untuk 30 detik dengan variasi mesh 30 dan 40, 99,61%, kemudian ada 98,39%, dan 98,24%. Nah, kemudian untuk tabel kedua yaitu hasil pengamatan pengayakan beras. Dari hasil pengayakan beras, yaitu dengan perlakuan 30 detik, yang pertama itu ada mesh 30 dan 40, yaitu hasil ayakannya kasar, dan mesh 40 halus. Kemudian ada berat tertinggalnya itu adalah 45,97 gram, dan 67,28 gram dengan persentase 45,97% dan 67,28%. Kemudian untuk mesh 30 dengan waktu 60 detik dan mesh 40 itu kasar dan halus. Berat tertinggalnya yaitu 31,94 gram dan 52,74 gram. Dan untuk persentasenya itu diperoleh 31,94% dan 52,74%. Tentunya dengan semakin sedikit mesh atau semakin besar meshnya akan butiran yang dihasilkan akan semakin kecil. Karena semakin besar mesh maka tentunya hasil ayakannya akan semakin halus. Nah, kemudian pembahasan. Dari hasil pengamatan, hubungan antara waktu penggilingan terhadap hasil gilingan beras sangat berpengaruh. Pada penggilingan pertama, yaitu pada waktu 30 detik, menggunakan dua jenis ukuran mesh berbeda, yakni 30 mesh, didapat massa akhir sebesar 99,45. Kemudian, untuk 40 mesh didapat massa akhir sebesar 99,61.
Pada penggilingan kedua, yaitu waktu pada 60 detik, didapat massa akhir sebesar 98,39 untuk mesh 30 dan massa akhir sebesar 98,24 untuk mesh 40. Semakin lama waktu penggilingan beras, maka semakin sedikit pula hasil gilingan yang diperoleh dari masing-masing waktu dan jenis mesh yang sama. Sama-sama mempunyai massa awal sebesar 100 gram. Kemudian, waktu penggilingan terhadap penampakan hasil gilingan berpengaruh pada hasil gilingan itu sendiri. Bentuk, warna, dan tekstur awal beras yaitu berbentuk pipih, warna putih pucat, dan tekstur kasar. Nilai presentasi rendemen dipengaruhi oleh waktu penggilingan, di mana semakin lama proses waktu atau maka presentasi rendemen bahan akan semakin kecil. Semakin kecil masa akhir bahan, maka presentasi rendemen semakin kecil pula. Jika semakin lama suatu bahan diayak, maka bahan yang tertinggal di mes akan semakin sedikit. Karena seiring berjalannya waktu, masa yang tertahan akan semakin sedikit, dan yang lolos akan semakin banyak. Jadi kesimpulannya adalah, dalam proses penelitian ini, atau pada praktikum ini, proses penggilingan produk pertanian merupakan pra-proses dalam pengolahan agar didapatkan bahan yang siap untuk diolah. Penggilingan memiliki tujuan yang sangat penting. Hal ini dilakukan untuk mengurangi partikel suatu bahan. Penggilingan dikatakan optimal jika mampu menggiling bahan dengan konsumsi energi yang rendah. Contohnya adalah beras. Kemudian pada proses pengayakan produk hasil penggilingan merupakan sebagai suatu metode pemisahan sebagai berbagai campuran partikel padat sehingga didapat ukuran partikel yang seragam, serta terbebas dari kontaminan yang memiliki ukuran yang berbeda dengan menggunakan alat pengayakan. Pemisahan dengan pengayakan ini berdasarkan ukuran mesin atau lubang ayakan bahan yang mempunyai ukuran lebih kecil dari diameter lubang akan lolos dan bahan yang mempunyai ukuran yang lebih besar akan terperangkap pada permukaan lubang ayakan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.